Banyak saja. Kalau tidak sesuai, ya silakan saudara ambil kesimpulan dalam tuntutan saudara. Tapi ingat kembali saksi, karena saudara sudah bersumpah, berikanlah jawaban yang benar, berikan jawaban yang baik, berikan jawaban dengan cara-cara elegan. Toh ini adalah persidangan yang harus dihormati oleh setiap orang. Itu aja saya sampaikan. Setiap orang wajib untuk menghormati persidangan ini. Kepentingannya adalah untuk mencari kebenaran. Kalau kalian sudah tidak menghormati persidangan ini, ya sudah. Begitu. Lanjutkan, kalau masih ada pertanyaan silakan. Ya, jadi dari saudara mengatakan hak saudara. Jadi itu juga kalau saksi katanya tadi mau meringankan, tapi masih di sini mendengar. Nah, kalau kami tidak larang, ribut lagi. Tapi tolong menguping. Tolong di sana, kami belum ambil keputusan apakah saudara bisa bikin atau tidak. Inilah hal, tolong mari sama kita jalan. Kalau kami biarkan, ternyata sana lihat nanti protes lagi. Marilah sama-sama, semua kok kita pegang itu ini aja. Mau bentuk umum, mau tim penasihat hukum, semua pegangannya di sini. Semua kita berjalan di situ. Silakan lanjutkan. Ya, lanjut. Kamu lanjutkan. Saudara mengatakan bahwa itu hak saudara sebagai kuasa hukum untuk sebulan. Ya, saudara sebagai rumah. Nah, pada saat itu memang rencananya dari tim itu memang awalnya mau melaporkan atau tidak? Begini, saya izin menjawab. Terkait dengan berapa lama laporan polisi itu kan adalah tentang kesepakatan daripada tim dan klien. Yang kedua, apakah jangka waktunya sebulan, 2 minggu, 3 minggu itu kan tidak ada persoalan karena itu bukan produktif. Yang ketiga, terkait dengan apakah saya pernah mengarahkan, tidak, karena kan itu kan keputusan bersama. Inti pertanyaannya, itu loh, makanya didengar. Inti pertanyaannya, apakah di awalnya memang berniat untuk melaporkan hal ini ke polisi? Itu tentu berniat. Sudah Pak. Oke. Lanjut. Berniat, tetapi kenapa tidak langsung? Jawabnya itu Pak, mereka ada. Lanjut. Lanjut. Bukan kata dia. Kalau juga penasihat hukum tolong juga. Nah ini menimbulkan kegaduhan juga. Marilah sama-sama. Kalian di situ nanti ini lagi. Pertanyaan saya. Ya, lanjut. Pertanyaan saya tadi mengenai Instagram. Saudara follow. Yang press conference setelah press conference kan banyak postingan-postingan yang tentang press conference itu. Saudara melihat? Postingan Ya kan press conference. Dari press conference itu kan diposting kembali oleh terdakwa. Saya tidak lihat, tapi dikutip dari media. Dikutip dari media, Nah. posting. Terus yang terdakwa berbicara sendiri yang bilang telah pikir, bego, legal, di mana orang tidak beragama. Tidak. Saudara tidak ada. Nah. Tidak ada. Tapi kalau karena saya gini juga gitu. Apa sih laporan itu dasarnya memang karena Hotman Paris sudah melaporkan dulu. Kan Hotman Paris laporan 10 Mei. Ini tekan surat kuasa. Ini bentar ya. Tekan surat kuasa posting misal ngomong video conference, press conference menjadi ya. Kemudian posting. Hotman laporan tanggal 10 baru di depan ini laporan. Itu. Saya nggak ngerti pertanyaan. Sudah. Ya pertanyaan saya gini, apakah Nanti sampai dalam tuntutan saudara berikan tanggal-tanggal itu sehingga sampai saudara berkesimpulan misalnya ini begini ya. Silakan. ya Sudah. siap benar. Apakah memang laporan polisi dibuat dikarenakan Hotman Paris telah melaporkan? Itu aja. Kan saya jawab, saya tidak tahu kapan Hotman Paris melaporkan. Pernah buat? Kalau saudara tidak tahu. Iya. Tanggal 10 Mei tadi saudara. Betul. Ya, saya menerima ini. Silakan saudara menjelaskan. Izin, saya boleh dulu saya. Nanti dulu di Terima kasih. masih persidangan. Siap. Ya nantilah, ini masih persidangan. Silakan ke belakang.
dikarenakan beberapa kali persidangan saksinya hadir, maka kami anggap bahwa tadi keterangannya tidak akan bisa objektif. Kami mohon untuk tidak diperiksa. Menurut catatan saudara berapa kali hadir di persidangan? 3 kali saya ingat yang 3 kali. Pada persidangan apa saja? dakwaan dan Pada saksi saudara hadir nggak, ini demi kepentingan saudara sendiri. Pada saat pemeriksaan saksi, kami minta kejujuran saudara saja. Mereka punya catatan 3 kali saudara hadir. Salah satunya 3 dari 3 saudara hadir di persidangan menurut penuntut umum. Jadi menurut penuntut umum ya, saudara hadir pada saat saksi. Bagaimana? Saya kurang tahu berapa kali saya hadir. Namun yang terakhir saya hadir itu pada saat yang rame-rame itu. Setelah itu saya tidak hadir lagi. Ditanya, itu aja. Ya, kalau saudara nggak hadir, nggak tahu berapa kali saudara hadir, ya ini kan catatan dia tidak. Saudara coba tegas. 3 kali. Oke, ini kan Tapi setelah yang rame-rame itu saya sudah tidak pernah datang. saudara pernah nggak kedatangan pada saat keterangan saksi itu aja kan? Tidak pernah ya. Tidak pernah. Tidak pernah. Kata Pak, catatan saudara bagaimana? Ya, kejujuran saudara kita minta pada saat diperiksa. Oh iya, itu kan pas sedikit ya. Yang itu terakhir datang itu. Pada saat udah diperiksa atau belum diperiksa? Kan tertutup saat itu ya. Udah betul. Justru tunggu dulu PK, kita mengklirkannya. Justru kami yang saya katakan dalam persidangan ini justru kepentingan Anda yang kita ini. Itulah berangkat dari semuanya kita mulai dengan etika. Justru dia punya catatan. Justru itu yang kami tanyakan. Kalau kami mau ditangkap, sudah kami tolak. Sudah kami tolak. Jadi bagaimana nanti harus bersikap sama kalian nanti? Bagaimana lagi kami harus bersikap? Itu aja pertanyaan saya. Bagaimana lagi? Kalau kami keras, saya tolak. Tolong dipakai logika. Kalau sudah saya tolak, tadi juga Anda dengar kok pada keterangan. Jangan mau inilah kita berlindung. Kalau orang itu sarjana hukum, dokter kan, ya udah ngerti lah. Maka saya tanya, saya tidak mau mereka mengklaim begitu saja. Kami juga tahu begitu. Jadi menurut catatan saudara ada, tapi kan pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan, tidak kita duduk, betul ya. Apakah menurut catatan saudara, selain saksi Hotman Paris yang tidak periksa secara tertutup, beliau pernah hadir lagi untuk saksi lain? Ingat saya pas terakhir itu, tapi kita balikan lagi apakah saksi berkenan untuk diminta keterangan dalam persidangan kali ini? Bagaimana? Ya nggak arti clear kan dulu, tadi saudara tidak mengenai kehadirannya clear ya, itu aja, ya clear ya. Semua kan punya resiko. Kalau satu saat ada, ya tinggal saudara buka catatan, itu aja. Kami hanya mengingatkan. Ya silakan tanya. Tapi tuh kalau sekiranya saudara pernah hadir, nanti ditemukan, itu menjadi tanggung jawab resiko saudara sendiri. Itu aja saya pulangkan saja. Ya, maka saya tanya, kalau saudara pernah hadir di persidangan memeriksa saksi, pernah atau tidak? Stand Hotman Paris kan menyatakan tertutup. Ada enggak? Selesai itu aja yang Tidak ada ya? pada saat Hotman Paris itu, setelah itu saya sudah Tidak ada. Silakan kalau saudara punya data nanti, silakan kemukakan. Silakan tanyakan. Baik, terima kasih yang mulia. Izin saya melanjutkan bertanya kepada saksi Dr. Abdul Hadi ya. Oke, saudara saksi, mohon jelaskan posisi saudara terkait dengan perkara yang sedang kita tangani di Pengadilan Negeri Jakarta. Pada peristiwa apa saja saudara ada? Terkait saat ini saya dihadirkan sebagai saksi untuk menerangkan terkait perkara pidana yang berat saudara Mark terkait adanya dugaan pelanggaran KPK. Oke, saudara terlibat dari awal pembuatan surat kuasa. Saya terlibat dari penandatanganan surat kuasa dari awal.
Oke, kapan ditandatanganinya atau dilakukannya pertemuan terkait dengan penandatanganan surat kuasa? Penandatanganan surat kuasa itu pertama dilakukan di Grand Hyatt. Oke, di Grand Hyatt ya. Ada berapa orang yang kira-kira hadir pada saat pertemuan tersebut? Pada pertemuan tersebut saya, saudara Gusti, saudara Marinda Raja Buku, Bang Rasman, dengan saudara Ibu Imani dengan Bunda. Oke, coba jelaskan kepada kami tim penasihat hukum bagaimana proses pertemuan itu berlangsung berapa lama, kemudian apa yang dibicarakan, apa yang didiskusikan, kemudian sampai dengan penandatanganan surat kuasa. Pada saat itu siang hari ya, kalau jamnya saya lupa jam berapa. Pada saat itu kami melakukan, sebelum melakukan penandatanganan puasa, kami melakukan bedah kasus, tapi itu cuma sederhana beberapa tim aja kami yang dalam puasa itu aja. Ada yang kelima tapi yang disitu ya. Itu gimana? Kemudian selanjutnya. Selanjutnya setelah melakukan bedah kasus itu baru kita melakukan penandatanganan puasa. Oke, artinya terkait dengan perkara yang dijelaskan itu Iklima langsung menjelaskan secara detail atau bagaimana? Pada saat dibedah kasus itu, dia terlibat tidak pada saat dibedah kasus? Bedah kasus. Ya. Bedah kasus. Iklima terlibat atau tidak? Di ruang kasus itu ada. Oh ada ya, dia ada ya. Oke, artinya dia menceritakan ya? Ya. Dia menceritakan semua peristiwa. Bukan dia pamkasan yang itu mengkoordinir kami bahwa ini ada dugaan ini, ada klien ini. Oke. Itu terus kami bedah kasusnya. Oke, apa yang kira-kira disampaikan di awal oleh Iklima itu? Kalau penyampaian Iklima langsung kepada saya itu tidak. Tapi dari penjelasan Bang Rasman bahwa ini ada klien, katanya serta aslinya dari saudara AP itu mengalami adanya dugaan tindakan yang kurang berkenan terhadap saudara itu. Ya itu kita disini kan satu meja Pak ya. Ya. Meja saya bersama Pak Lida di hadapan di Abang. Ya. Dia udah di situ. Bunda itu enggak? Pada saat itu Bunda kan sudah ya semua. Baik, itu maksud saya bahwa Bunda tidak ada di situ. Baik. Nah, saya baru dapat info ini barusan bahwa ternyata sudah ada beberapa kali pertemuan dengan tim dengan Marinda Raja Kubu terima kuasa yang saya tidak tahu. Itu bagaimana cerita? Maksudnya lebih detail aja dari yang terangkat tadi. Iya. Kalau saya sih memang ada beberapa kali jumpa di luar dengan Kim, tapi tidak pernah berdua ya. Dengan Kim dengan Ida, tapi tidak terkait masalah perkara. Cuma dia itu nongkrong aja, kita main-main aja. Apakah maksudnya video yang tadi saya sempat lihat di sini yang ketawa-ketawa dengan Primati pakai kacamata itu sebelum pencabutan puasa atau setelah pencabutan puasa? Itu sebelum pencabutan puasa. Baik. Tadi sudah sempat bercerita bahwa Primati itu ternyata cerita juga ke saudara bahwa dia lagi galau dengan seorang pasangan di Papua. Itu tadi dijelaskan bahwa memang lagi galau pada waktu itu. Pada saat itu iya kita mengatakan bahwa kalau nih yuk kita ini ngopi di Grand Indonesia kafe ini yang dulu Jessica siang dari kita ngomong terus sampaikan kenapa mungkin ya, sebelumnya kan saya suruh dia buat ini tim ada gue tahu kami buat video udah media sosial. Kenapa lu? Kalau nih pacar gue ini
Ya, pertama yaitu setelah kita menerima kuasa itu kita buat pengaduan untuk surat pengunduran ke kementerian. Itu dengan kementerian dari LPSK ke DPR. Namun untuk tindak lanjutnya itu seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah tidak terkenal karena saya setuju di Semarang. Jadi saudara nggak tahu kapan ya PNSK-nya, kapan kementeriannya, Tahunya dari media ya. Sekarang selalu update di di. Oh, berarti saudara dari media, tapi saudara tidak. Saya sudah ikut ke kementerian dan Oh, itu sebulan kemudian saudara tahu? Sebulan dari kantor kuasa itu baru laporan perbuatan. setelah penandatangan kuasa. Ya pasti. Saya lupa. Saudara di followernya Pak Kasmin, bukan terdakwa. Iya. Bukan masalah. Udah lama saya tahu. Udah dia followernya. Follow-up-nya. Nah, setelah tekan surat kuasa kan ada press conference. Iya. Press conference sudah pokoknya mengatakan sesuatu tentang apa. Nah, habis itu kan posting yang memang temanya adalah apa Pak? Sudah tahu. Saya beberapa kali lihat postingan. Bagaimana catatan Presiden mulai bermain yang bodoh lah, juga kemana orang tidak beragama, sebentar tidak beragama. Kalau lebih spesifik itu saya tidak terlalu memastikan. Tapi dari kalau postingan itu ya sebagai followernya saya selalu update. ada update dari postingan itu kan postingan itu dari postingan banyak itu belum ada langkahnya. Maksudnya Di masa postingan itu kuasa dari kuasa masing-masing. kan postingan Sebenarnya kalau langkah hukum itu sudah terjadi, setelah penandatangan kuasa itu memberikan nasihat-nasihat hukum itu bagian dari langkah hukum. Kan? bukan maksudnya tindakan apa kementerian PPA atau Komnas atau Humas Ke Kementerian PPS sudah dilakukan. belum itu kan itu kan setelah di atas tanggal Setelah 20 penandatangan kuasa. setelah tanggal 20 Mei Iya. ya sebulan kemudian sebelum itu kan postingan itu Iya, postingan itu maksudnya gimana? maksudnya gini kenapa saudara kan sebagai tim nih kenapa yang ditonjolkan bukan yang bikin laporan polisi dulu atau kemudian PPK dulu atau kemana dulu tapi malah press conference dan postingan menjelekkan mantan Paris dulu. Saudara tahu nggak sebagai tim? Nah, kalau saya berpikir ya, kalau menjelekan saya juga kurang setuju dalam menjelekan Bang Paris ya. Ya, Karena di situ kan bahasanya tidak secara langsung menyatakan bahwa Bang Paris seperti ini. Oh, langsung kemudian itu fakta persidangan sederhana. Makanya kita tadi kan saudara ini beranjak dari saya jadi coba ya. Tadi kan saudara menyatakan saudara melihat postingan yang diposting betul. Iya betul. Itu berangkat dari situ pertanyaannya. Iya. Ya. Nah di dalam postingan itu salah satunya disebut tadi ada yang bilang apa tadi? Apa? Baik kok ada dalam itu tadi. Tadi disebut dulu. Ya, stop. Pertanyaannya kemudian timbul. Nah sebagai salah seorang lawyer yang ditunjuk ini pertanyaan dia. Baik. Kenapa menonjolkan duluan postingan tadi bukan langsung mengambil langkah hukum, misalnya langsung membuat laporan ke polisi, mendatangi PP
Iya, kalau itu masalahnya saja lah mulia. Kenapa harus 1 bulan kemudian setelah tanda puasa? Ya mungkin dari kami juga harus mempersiapkan segala kematangan masalah rutin-rutinnya, terus melakukan hal-hal. Jawabannya kan laporan dari terima juga ada kalau 9 kematangan laporan dari terima. Gimana tuh? Laporan yang mana? Iya, yang Yang sudah bertugas. iya gimana? Ya dari terima juga kan punya kurang. Iya kurang. Saya tidak tahu. Itu masih diterima. Belum masih diterima. Kan ada tugas. Iya kan kemarin apa jalan? Nah, gini. Makanya saudara juga sebentar. Makanya saudara investasi jobnya. Kalau saudara nggak tahu, tapi saudara bermainnya tidak akan tahu. Dikejar terus. Jadi gini aja lah. Kalau itu sudah menjadi fakta yang memang terbuka di depan persidangan, bukan ukur aja nanti tanggal berapa. Iya, fakta dalam persidangan. Iya, bisa. Makanya saudara juga sebagai ini ya jelas. Itu inti pertanyaan dia. Kenapa duluan tidak langsung ambil langkah ke yang berwenang? Kenapa harus posting dulu? Nah, kakak udah teknis ya sudah. Pada saat penandatanganan surat kuasa di Grand Hyatt, selain itu ada surat apa lagi kita? Apa ya surat kuasa ini? Ada 2 kuasa, ada 1 pernyataan. Jadi surat pernyataan yang penandatanganan Itu ada isinya tentang karena saya tidak membaca secara spesifik masalah pernyataan yang ditanggapan itu. Tahu apa enggak saudara? Tapi saya tahu Isinya aja tahu nggak tentang apa itu aja nggak tahu. ya isinya itu bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan kepada kami tentang kepada Bapak Patron itu benar adanya. Udah itu aja jawabnya. Udah itu jawaban dia. Ada lagi. surat kuasa dan surat Ya. pernyataan. Ini pertanyaan sama saudara ya. Ini kan ada 2 surat kuasa nih. Ya. Kenapa sampai juga 2 surat kuasa? Sedangkan di surat kuasa di kawan hukum ya, surat kuasa pertama saudara sudah ada. Bukan lagi kalau dibilang penambahan, kok juga di sini ada. Nah itu coba saudara menjawab dulu. Jadi Ini kan ada itu dulu surat kuasa yang itu nama saudara nomor 2. Ya. Surat kuasa yang 6 nama saudara ada di nomor 5. Nah bisa saudara jelaskan nggak? Sebenarnya dia tadi itu juga dipertanyakan untuk umum. Saudara tidak bisa. Ini ada 2 surat kuasa. Kalau kemarin nggak ada dijawab tambahan, ya ini adalah tambahan kuasa. Tapi saya tidak tahu kan bagaimana. Nah, tapi setelah kita melihat di surat kuasa kedua ini dua-duanya nama saudara tetap dicantumkan. Ini maksudnya apa? Saya sudah jelaskan sebagai saudara bagian dari tim kuasa hukum yang menerima. Di sini sudah ada, tapi di sini dicantumkan lagi itu maknanya. Jadi melihat yang surat pertama kuasa yang pertama yang 1 itu yang cuma 3 orang kami itu adalah internal di kantor Bank Prasman, Bank Problem, itu internal kami. Tapi dengan beberapa pertimbangan yang kita menghadapi seorang yang boleh dikata superpower, Bank Prasman, ya kita perlu menambahkan beberapa lawyer yang sekiranya berkompeten di situ. Itu pertimbangannya dia di kantor berbeda dengan orang hukum. Jadi apa ini? Ya, nggak tahu ya nanti terserah kesimpulan masing-masing. Kalau dibilang penambahan, kenapa tidak ditambah
Baik, terima kasih yang mulia. Saya ingin sampaikan bahwa yang Kementerian dan LPSK Tapi ini Pak, tanggapannya saja. ya, yang tanggapan Tanggapan sedikit, masih ada yang belum. Enggak, tanggapan aja, pakai tanggapan. Baik, Tanggapan. tanggapan saya untuk keterangan saudara pribadi saya dapat terima. Boleh tak saya tambahkan sedikit? Enggak lah, kan ini keterangan dia. Dia bertanggung jawab dengan keterangan dia. Baik, Silakan saudara Gunawan. terima kasih. Selesai. Mulia. Terima kasih mulia. Sampaikan saja dalam tuntutan dan dalam perkara. Silakan saudara. Untuk berikutnya tetap di tanggal yang sudah kita cekali. Tanggal ini. Baik, yang mulia itu bisa saya sampaikan seberapa tim tadi terkait dengan jadwal ini. Jadwal. Iya, iya, mau mempertegas dulu. Kamu berbagai kami Ya, yang mulia. mau apa? Mau menyampaikan tentang tanggal dan jadwal yang sudah disepakati kemarin. Tapi karena ada tadi pembicaraan tentang saksi kami yang akan dihadirkan tanggal 20 Juni dan setelah saya cross check tadi ada dua yang itu sudah pernah datang ke persidangan sehingga menjadi polemik. Tidak mau. Tidak menjadi polemik. Jadi 20 berajukan 20 kosong, tapi 24 itu adalah yang sudah kami sepakati dengan kementerian. Jadi dia hanya ada waktu pas tanggal 24 kami surat yang dia. Terserah, pokoknya saudara 20 tidak ada, kita berangkat di 24. Siap. Ya, karena kita juga harus sudah mendapatkan itu ya. Baik. Silakan. Jadi 20 tidak ada. Ya. Jumat kita kosongkan karena beliau tidak mengajukan, tetapi dianggap di close. Ya. Jumat itu tidak ada penambahan waktu. Ya. Kemudian beranjak ke tanggal 24, yaitu masih meringankan, terakhir untuk Ya. meringankan. Ya. Di 26 Juni nanti ahli, 1 Juli juga ahli. Kita cross nanti kalau masih ada tambahannya kita habis itu kami tidak akan Siap, sudah. tidak berarti 20 Juli tidak ada umum. Baik. Sebenarnya dia belum menghadirkan karena memang tidak pernah hadir di persidangan. Gitu ya. Baik, hari kita cukupkan dan akan kita buka kembali di hari Selasa tanggal 24 Juli, yaitu Juli 2024 masih kesempatan terakhir kepada